Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan sudah menjadi bagian dari peradaban manusia. Cara kita menghadapi perubahan adalah dengan membenahi diri kita dengan kemampuan, kemudian mengembangkan potensi yang kita miliki dengan memperhatikan modal insani yang akan tercermin dalam pengetahuan, gagasan keterampilan, dan produktivitas kerja. Maka dari itu, sangatlah penting untuk kita mengetahui dan mengamalkan wawasan kebangsaan dan bela negara. Kelompok kami telah mewawancarai 3 narasumber tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Berikut cuplikannya. Menurut Ibu, makna dari wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita dalam mencapai sebuah tujuan nasional untuk mencapai persatuan dan kesatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, wawasan kebangsaan menurut saya yaitu pengetahuan kita tentang kebangsaan, pengetahuan kita tentang sejarah bangsa Indonesia, dan pengetahuan kita tentang Pancasila. Menurut saya wawasan kebangsaan itu kalau dilihat dari segi katanya ya Bu, kan ada 2 kata, asal kata dari wawasan dan kebangsaan. Nah, kalau menurut Kamus Besar, arti wawasan itu adalah cara pandang kita, sedangkan bangsa itu adalah suatu kelompok yang ada di lingkungan masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita gabungkan wawasan kebangsaan itu ialah cara pandang kita terhadap suatu bangsa di Indonesia ini dengan berdasarkan asas Pancasila. Mungkin Makna dari bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang pastinya dijiwai oleh kecintaan pada negara dan bangsa. Nah, bela negara menurut saya yaitu sikap dan perilaku kita yang dijiwai oleh kecintaan kita pada negara Indonesia. bela negara ya Bu. Ya kalau secara gamblangnya bela negara itu ialah kalau menurut undang-undang ya Bu. Kalau menurut Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pasal 27 ayat 3 yang dimaksud bela negara itu ialah seseorang yang mencintai negara Indonesia terhadap sesuai profesinya masing-masing. Misalkan yang dimaksud bela negara itu tidak semua orang misalkan harus masuk anggota TNI, anggota Polri, tetapi di sini juga yang dimaksud bela negara itu ialah pengabdian sesuai profesi masing-masing. Misalkan di lingkungan kecil dulu, di lingkungan masyarakat, misalkan menjaga kebersihan. Kebetulan kan misalkan di lingkungan masyarakat terdapat beberapa agama, misalkan dalam paham agama tersebut. Nah, di dalam bela negara tersebut kita harus bisa toleransi terhadap agama-agama tersebut. Misalkan di dalam agama Islam kan terdapat beberapa mazhab, misalkan ada yang dari mazhab Nahdlatul Ulama, mazhab Persatuan Islam, mazhab Muhammadiyah. Nah, di sini kita harus bisa menjaga solidaritas dan toleransi agama tersebut. Kalau secara dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita membuang sampah pada tempatnya. Kalau dari secara simpel mungkin cukup seperti itu Bu. Tindakan yang bisa dilakukan untuk mencerminkan bela negara dalam kehidupan sehari-hari ya bisa dengan mencintai produk dalam negeri. Artinya kita membeli barang-barang dari dalam negeri. Yang lainnya kita bisa dengan menjaga lingkungan, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, merawat lingkungan, dan sebagainya. Lalu karena sekarang sedang pandemi, ya pastinya kita harus menjaga protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 tidak menyebar cepat dan bisa dicegah secepatnya. Lalu karena saya sebagai guru berarti
saya akan melaksanakan tugas sebagai guru dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab secara profesional dan proporsional. Tindakan yang mencerminkan bela negara itu menurut saya dengan cara menolong sesama, terus pola hidup sehat dengan berolahraga, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, terus mencintai lingkungan dengan menanam pohon, membuat sumur resapan, dan lain-lain. Isu kontemporer yang dapat mengganggu keutuhan negara, ya salah satunya dengan sosial media. Sekarang sosial media banyak menyebarkan informasi yang berupa hoax, artinya informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hoax ini tentu saja akan mengganggu keutuhan negara. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa memfilter sosmed yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus menyaring semua informasi yang ada di sosial media. Jadi kita harus bisa bijak di dalam menggunakan sosial media. Kalau mengenai isu kontemporer ya Bu, kalau dari dulu yang setahu saya yang paling mengganggu keutuhan negara itu ialah korupsi. Tapi kalau dilihat dari sekarang, kan sekarang kebetulan Indonesia lagi diserang wabah COVID-19 ya Bu. Nah, dari virus COVID-19 tersebut itu kalau menurut saya bisa mengganggu keutuhan negara. Kenapa? Karena Bu, kalau saya lihat dari Badan Pusat Statistik, akibat dari dampak pandemi COVID-19 ini bisa mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan. Saya lihat pengangguran dari akibat dampak pandemi COVID-19 ini yang dari awalnya cuma di bawah angka 5 juta, sekarang saya lihat di Badan Pusat Statistik menjadi hampir mencapai 10 juta ya Bu kalau nggak salah. Terus dari halnya kemiskinan yang awalnya cuma beberapa persen, sekarang saya lihat di Badan Pusat Statistik menjadi nilainya kurang lebih 10% ya Bu dari total 270 juta jiwa yang ada di Indonesia. Berarti kalau 10% dari 270 juta ya mungkin kurang lebih 27 juta ya Bu angka kemiskinan di Indonesia. Dari hasil wawancara kami dengan ketiga narasumber tersebut sudah memiliki pemahaman yang cukup terhadap wawasan kebangsaan dan bela negara. Interview yang pertama dilakukan dengan Dr. Andes Ine Heriani selaku guru bahasa Indonesia di SMA. Beliau sangat memahami makna wawasan kebangsaan dan bela negara dan memiliki jawaban yang sangat komprehensif. Salah satu aksi bela negara yang beliau lakukan adalah dengan melaksanakan tugas sebagai guru dengan profesional dan penuh dedikasi. Ali Hakim Muhammad SPD berprofesi sebagai guru olahraga. Menurut beliau, wawasan kebangsaan adalah pengetahuan terhadap sejarah dan Pancasila. Sedangkan bela negara adalah sikap dan perilaku yang didasari dari rasa cinta terhadap tanah air. Selanjutnya ada wawancara dengan narasumber Erik Maulana Hermawan yang berprofesi sebagai mahasiswa hukum di Universitas Islam Nusantara. Menurut beliau, wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita terhadap Indonesia dan cara pandang terhadap Pancasila. Sedangkan bela negara menurut beliau adalah pengabdian sesuai profesi. Secara garis besar, pemahaman terhadap wawasan kebangsaan dan bela negara yang mereka miliki dipengaruhi oleh latar belakang lingkungan. Ada dari lingkungan kerja dan dari lingkungan masyarakat yang berbeda. Dalam hal ini, setiap profesi wawasan kebangsaan penting untuk diketahui dan dimiliki dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas sebagai masyarakat. Begitu juga dengan bela negara yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.